Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ibnu Zainuddin, NIM 202012212043. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa akurasi dan kecepatan merupakan dua faktor penting dalam pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang, terutama dalam konteks dunia bisnis. Analisis dan penjelasan tentang pernyataan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, akurasi. Akurasi merujuk pada tingkat kepastian atau ketepatan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam dunia bisnis, informasi yang akurat memainkan peran penting dalam menyusun strategi, mengidentifikasi peluang, dan memprediksi tren pasar. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana akurasi penting dalam konteks bisnis. Analis data. Ketika perusahaan melakukan analis data, keakuratan hasil analisis akan mempengaruhi keputusan yang diambil. Misalnya, dalam analisis perilaku pelanggan, hasil yang akurat dapat membantu perusahaan memahami preferensi pelanggan, mempersonalisasi pengalaman, dan mengoptimalkan strategi pemasaran. Prediksi tren pasar. Akurasi dalam memprediksi tren pasar membantu bisnis dalam membuat keputusan yang cerdas terkait penawaran produk, penentuan harga, dan strategi pemasaran. Informasi yang akurat memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi perubahan pasar, mempercepat time to market, dan memperoleh keunggulan kompetitif. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dalam dunia bisnis yang dinamis saat ini. Kecepatan menjadi faktor penting karena memberikan keuntungan kompetitif. Beberapa contoh pentingnya kecepatan dalam pengambilan keputusan bisnis adalah respons pelanggan. Dalam menghadapi permintaan pelanggan yang cepat dan ekspektasi layanan yang tinggi, bisnis harus mampu merespon dengan cepat. Misalnya, merespon pertanyaan pelanggan, proses pesanan secara efisien, dan menangani keluhan dengan segera. Kecepatan dalam merespon pelanggan membantu membangun loyalitas pelanggan dan membedakan bisnis dari pesaing. Inovasi produk. Dalam industri yang terus berkembang, kecepatan dalam menghasilkan produk atau layanan baru menjadi kunci kesuksesan bisnis yang dapat mengenali tren pasar dengan cepat, mengembangkan produk baru, dan meluncurkan ke pasar lebih awal memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Dalam kesimpulannya, akurasi dan kecepatan adalah dua aspek penting dalam pengambilan keputusan bisnis saat ini dan di masa depan. Kombinasi antara informasi yang akurat dan kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat membantu perusahaan dalam merespon perubahan pasar, memenangkan persaingan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Contoh yang pertama yaitu analisis data dan machine learning. Teknologi seperti analisis data dan machine learning dapat membantu mengurangi bias dalam pengembalian keputusan dengan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan pola yang ditemukan dalam data, bukan berdasarkan pendekatan subjektif. Algoritma machine learning dapat memproses dan menganalisis data secara objektif, mengidentifikasi pola yang mungkin tidak terlihat oleh manusia, dan menghasilkan rekomendasi atau prediksi yang lebih akurat. Contoh yang kedua, sistem pendukung keputusan. Teknologi sistem pendukung keputusan dapat membantu mengurangi bias dalam pengambilan keputusan dengan memberikan informasi yang objektif dan terstruktur kepada pengambilan keputusan.
Sistem ini menggunakan data model matematis dan algoritma untuk memberikan analisis yang akurat dan berdasarkan fakta. Dengan adanya sistem pendukung keputusan, pengambil keputusan dapat mempertimbangkan berbagai faktor dengan lebih objektif dan mengurangi pengaruh bias pribadi. Contoh yang ketiga yaitu pengujian dan verifikasi independen. Dalam pengambilan keputusan keuangan, pengujian dan verifikasi independen menggunakan teknologi dapat membantu mengurangi bias. Misalnya penggunaan algoritma atau menguji model keuangan dan menguji asumsi yang berdasarkan keputusan investasi. Dengan adanya pengujian dan verifikasi independen yang dilakukan oleh sistem teknologi, keputusan dapat dievaluasi secara objektif tanpa pengaruh bias manusia. Dalam semua contoh tersebut, penggunaan teknologi dapat membantu mengurangi bias dalam pengembalian keputusan keuangan dengan memastikan bahwa keputusan didasarkan pada fakta, analisis objektif, dan pemrosesan data yang konsisten. Dengan cara ini, teknologi dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan keuangan. Proses pengambilan keputusan secara urut dan terperinci yang dapat digunakan untuk memilih investor bisnis dalam rangka ekspansi bisnis dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Sesuai dengan teori pengambilan keputusan, yang pertama yaitu identifikasi alternatif. Yang kedua, tentukan kriteria. Ketiga, pembobotan kriteria. Keempat, kumpulkan data. Dan yang kelima, decision matrix. Di sini ada contoh tabel, yaitu ada 5 investor dan 5 kriteria. Untuk investor ada A, B, C, D, E, dan untuk kriteria ada reputasi, jaringan bisnis, tingkat pengalaman investor, modal, keuntungan. Untuk kriteria, investor mempunyai skor yang berbeda-beda, mulai dari reputasi, jaringan bisnis, dan seterusnya. Untuk cara menghitungnya bisa dilihat di tabel, yaitu skor dikali bobot. Contoh, investor A. Untuk reputasi, skornya 3 dikalikan bobot 5 sama dengan 15. Dan jaringan bisnis, skornya yaitu 3 dikali bobot 3 sama dengan 9, dan seterusnya. Sebagai pengambilan keputusan yang baik yaitu dengan memilih investor E karena jumlah bobot yang tinggi dibanding investor yang lain. Sekian jawaban dari soal yang diberikan. Apabila jawaban saya ada yang salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.